Kabupaten Semarang terus melakukan inovasi di berbagai sektor, seperti Indeks Pembangunan Manusia atau IPM, ekonomi, kesehatan, pariwisata, serta infrastruktur. Perbaikan perda dan penambahan perda baru juga dilakukan untuk menunjang peningkatan perkembangan wilayah Kabupaten Semarang. Bupati Semarang, Ngesti Nugraha, dalam halal bihalal bersama Forkompimda beserta jajaran pemerintah Kabupaten Semarang di Gor Wujil Pandanaran Berkas mengungkapkan sejumlah kemajuan wilayah Kabupaten Semarang serta sejumlah program yang berjalan untuk peningkatan layanan kepada masyarakat. Dari data yang disampaikan oleh Ngesti Nugraha, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Semarang mencapai 4,74%. Sementara itu, angka kemiskinan juga mengalami penurunan menjadi 7,17% dari total seluruh jumlah penduduk. Sementara tingkat pengangguran pada 2023 juga turun sebesar 0,76% dari 31.270 jiwa pada tahun sebelumnya. Hingga kini menjadi 26.134 jiwa. Melalui layanan terpadu yang berada di Mall Pelayanan Publik atau MPP yang dibuka di Tuntang, Kabupaten Semarang, sejumlah layanan bisa diakses oleh masyarakat. Keberadaan MPP di wilayah Tuntang juga menjadi jawaban yang diberikan kepada masyarakat untuk menjangkau wilayah Kabupaten Semarang, wilayah selatan. Salah satu program yang menjadi unggulan pemerintah Kabupaten Semarang adalah terkait dengan perizinan mengenai rencana tata ruang wilayah. Perda ini sangat dibutuhkan untuk memberikan kepastian hukum kepada investor serta memberikan ketepatan agar investasi tepat sasaran. Melalui program SIMTARU atau Sistem Informasi Tata Ruang Kabupaten Semarang, investor tidak perlu khawatir lagi mengenai ketepatan dalam berinvestasi, serta tidak perlu menunggu lama untuk perizinan, karena hanya menunggu waktu 10 menit dengan syarat semua persyaratan sudah terpenuhi. Kami berusaha maksimal terkait dengan revisi Perda RT/RW Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang, yaitu Perda nomor 6 tahun 2023. Saat ini sudah selesai. Ini juga membutuhkan waktu yang cukup lama, kurang lebih 6 tahun. Dengan adanya revisi Perda Tata Ruang yang sudah jadi ini, kita menginginkan adanya suatu kepastian hukum, karena investor ini inginnya tanah yang akan dibeli ini sesuai dengan peruntukannya. Nah, terkait dengan itu, kami juga ada pengembangan-pengembangan untuk industri, untuk pariwisata, untuk perumahan, dan juga untuk yang lainnya. Dan juga kami melindungi lahan sawah yang dilindungi dalam rangka untuk menjaga ketahanan pangan kita. Kemudian yang berikutnya, di Mall Pelayanan Publik yang ada di Lopai Tuntang, ini sebagai inovasi terobosan untuk mendekatkan pelayanan masyarakat, terutama yang ada di wilayah Kabupaten Semarang Selatan. Kemudian juga kami ada terobosan terkait dengan proses untuk surat informasi tata ruang. Saat ini di Kabupaten Semarang yang dulu bisa 1 bulan sampai 1,5 bulan, saat ini begitu syaratnya lengkap, cukup 10 menit langsung bisa jadi. Jadi juga bisa online. Sementara itu, pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP Rudi Susanto mengatakan, saat ini layanan di MPP memiliki 26 pusat layanan,
baik itu layanan dari berbagai OPD Pemkab Semarang hingga layanan vertikal dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan hingga perbankan. Sehingga di MPP, masyarakat bisa mendapatkan layanan satu pintu yang maksimal, terutama mengenai pengurusan perizinan. Di mana saat ini pengurusan perizinan bisa dilakukan masyarakat melalui sistem terintegrasi yang semakin memudahkan masyarakat dalam memilih investasi yang akan dilakukan. Melalui aplikasi perizinan rencana tata ruang wilayah, masyarakat dapat memetakan wilayah untuk berbagai keperluan investasi, sehingga masyarakat tidak salah dalam memilih wilayah sesuai investasi yang akan dijalankan. Melalui program Simtaru dari Pemkab Semarang, pengurusan izin rencana tata ruang wilayah saat ini bisa selesai dalam 10 menit dengan syarat investor sudah memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan. Sekarang ada aplikasi Simtaru, Sistem Informasi Manajemen Tata Ruang. Nah, jadi ini masyarakat bisa mengakses apabila mau berusaha atau berinvestasi di bidang tertentu dengan menentukan titik wilayah usahanya, mereka bisa mendesain atau merencanakan apakah daerah ataupun lokasi yang dimaksud oleh masyarakat itu tidak bertentangan dengan entah itu lahan hijau, kawasan hijau, atau LSD, lahan sawah dilindungi, atau beberapa ketentuan yang sudah ditetapkan regulasi tidak diperbolehkan, sehingga masyarakat bisa memprediksi, bisa merencanakan di mana akan berusaha melalui aplikasi Simtaru itu, sehingga nanti tidak akan bertentangan atau dengan izinnya tidak bisa dikeluarkan karena hal-hal tersebut. Untuk itu aplikasi ini sangat bermanfaat bagi masyarakat yang akan berinvestasi, dimulai dari awal perencanaan, menghindari hal-hal yang oleh regulasi dilarang atau tidak diperbolehkan kaitannya dengan tata ruang. Sementara itu, kehadiran Mall Pelayanan Publik atau MPP di Tuntang menjadi jawaban bagi masyarakat yang membutuhkan layanan dari pemerintah yang cepat, mudah, dengan lokasi yang lebih terjangkau. Keberadaan MPP di Tuntang saat ini memudahkan masyarakat dari berbagai wilayah di Kabupaten Semarang, karena berada di tengah-tengah wilayah Kabupaten Semarang. Sehingga warga dari Kabupaten Semarang wilayah selatan lebih dekat untuk mendapatkan pelayanan dan tidak harus lagi sampai ke Ungaran, di mana semua dinas terkait Pemkab Semarang berada di kota Ungaran. Luar biasa layanannya. Cukup memudahkan ya bagi masyarakat. Ini hari ini apa ini Bu yang diurus? Saya ngurus PKKPR yang ada di OSS. Karena saya salah input atau gimana, PKKPR-nya nggak terbit otomatis. Jadi saya langsung ke DPM PTSP, dibantu sama Mbak Mega. Itu luar biasa sekali pelayanannya. Lebih cepat nggak sih Bu dengan adanya MPP layanan sekarang yang ada? Kalau menurut saya lebih cepat ya. Karena tadinya saya harus ke DPM PTSP yang di Ungaran. Sini saya Ungaran cuma nggak ada 10 menit. Langsung ke MPP, kantornya juga bagus, fasilitasnya bagus. Menurut saya lebih cepat.